Saya akan berbagi tentang teknik psikologis yang bisa memengaruhi teman, orang yang kamu suka, rekan kerja, dan orang-orang di sekitarmu. Mari langsung kita bahas. Poin ke-6 merupakan yang paling berbahaya, sementara poin ke-10 adalah yang paling efektif. Pertama, carilah orang yang kurang mampu, baik dalam pekerjaan, di organisasi, atau dalam lingkungan sosial. Mengapa mencari orang yang lemah? Sebagian besar orang mungkin akan mengejek atau merendahkan orang yang lemah saat bertemu. Namun, bagi seseorang yang memahami manipulasi psikologi, dia akan mencari orang yang lebih lemah untuk memberinya dukungan, membangunnya, dan menjadikannya teman. Mengapa demikian? Saat kamu merendahkan seseorang, kamu hanya menambah musuh. Meskipun musuhmu mungkin lemah saat ini, siapa yang tahu dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Sebaliknya, jika kamu mendukung orang yang lebih lemah, membantunya, dan memuatkan dia, dia akan menjadi teman yang paling setia bagimu. Karena dia akan merasa berhutang budi padamu. Hutang uang bisa dilunasi, tetapi hutang budi akan selalu diingat. Membantu orang yang lemah tidak hanya merupakan tindakan baik, tetapi juga akan menguntungkanmu di masa depan. Jika kamu jahat atau manipulatif, kamu bisa meminta apapun sebagai balas jasa, atau bahkan menjadikannya sebagai anak buah yang patuh, sehingga dia akan dengan rela hati membantumu. Cari cewek yang sedang dalam kesulitan, terluka, atau terpuruk, dekati dia, dan obati luka-lukanya. Jika berhasil, apapun yang kamu inginkan akan lebih mudah tercapai. Namun, ingatlah untuk tidak memanfaatkan situasi secara toksik. Ketika seseorang telah berutang budi padamu, jika kamu meminta balasan, lakukanlah dengan bijaksana, dan jangan sampai merugikan dia. Lebih baik ajak dia untuk berjalan di jalan kebaikan, karena selain mendapatkan keuntungan di dunia, kamu juga akan mendapat pahala di akhirat. Teknik kedua, bicarakan kebaikan di belakang orang tersebut. Di era sekarang, orang semakin skeptis, terutama dengan kebiasaan gibah dan mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain di belakang. Jika kamu mengambil pendekatan yang berbeda dengan membicarakan kebaikan, orang akan lebih mudah percaya padamu. Teknik ini jauh lebih efektif daripada memberikan pujian secara langsung. Jika kamu memberikan pujian langsung kepada seseorang, dia mungkin akan merasa kamu memiliki motif tersembunyi atau mencoba merayu, sehingga menjadi curiga. Namun, jika kamu berbicara tentang kebaikan seseorang kepada teman dekatnya, terutama kepada teman baiknya, perasaannya terhadapmu akan lebih mudah dimanipulasi. Selain itu, di depan teman-temannya, kamu akan terlihat sebagai orang yang positif, yang lebih suka membicarakan hal-hal baik dan fokus pada kebaikan. Jadi, ketika kamu ingin memuji seseorang, jangan lakukan secara langsung, tapi lakukanlah di belakang lewat teman dekatnya. Efeknya pasti akan lebih terasa. Ketiga, sebutlah nama orang tersebut saat berbicara dengannya. Jangan hanya menggunakan panggilan umum seperti Mas, Kak, atau Mbak, tetapi gunakanlah namanya. Menurut Robert Greene, penulis buku The Art of Seduction, semua orang memiliki sifat narsis dan senang dianggap penting. Ketika mereka mendengar nama mereka disebut, itu seperti mendengarkan musik yang indah dari suaramu. Oleh karena itu, saat berkenalan, perhatikanlah namanya dengan baik. Ulangilah namanya saat berbicara dengannya dan sebut namanya secara berkala. Perhatiannya akan menjadi lebih intens, terutama jika dia seorang wanita. Jurus ini telah terbukti sangat efektif. Keempat, tunjukkanlah kelemahanmu. Seringkali, cowok yang tidak memahami ilmu manipulasi ingin terlihat sebagai sosok yang paling kuat, paling jago, dan paling sempurna di mata orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa upaya untuk terlihat sempurna justru membuat mereka terlihat kaku, sombong, dan jauh. Namun, jika kamu tampil sebagai sosok yang tidak ragu untuk menunjukkan kelemahanmu, orang lain akan merasa lebih nyaman bersamamu. Mereka akan menganggapmu lebih jujur, lebih ramah, dan tidak mengancam. Ketika kamu menunjukkan kelemahan, pastikan itu kelemahan yang kecil, bukan yang vital. Misalnya, saat sedang berolahraga, ceritakan kepada temanmu bahwa kamu tidak begitu jago dalam pull-up dan mungkin temanmu bisa membantumu. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengajarimu akan memperkuat ikatan emosional di antara kalian. Ketika ada ikatan emosional, percakapan akan terasa lebih akrab dan hubungan akan menjadi lebih dekat. Sebagai contoh lain, saat makan bersama seorang cewek, kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak terlalu tahan makanan pedas. Jika dia terbiasa dengan makanan pedas, kamu bisa meminta tips atau pandangannya tentang hal tersebut.
Ini juga akan memperkuat ikatan di antara kalian. Kalau ternyata dia juga tidak terlalu tahan dengan makanan pedas, kamu bisa menganggap itu sebagai satu kesamaan kalian. Saat ada kesamaan, hubungan antara kamu dan dia akan semakin dekat. Kelebihan lainnya adalah saat kamu tidak ragu untuk membicarakan kelemahanmu, namun di sisi lain kamu menunjukkan kelebihan dan kekuatanmu. Kekuatanmu akan terlihat jauh lebih mengagumkan di mata orang lain yang mengetahui kelemahanmu. Kelima, saat meminta bantuan, jangan menggambarkan dirimu sebagai korban, melainkan tunjukkanlah manfaat yang akan didapat oleh orang tersebut jika mereka membantumu. Semakin kamu meminta dengan cara merayu atau memohon, bukannya membuat orang tersebut ingin membantu, malah membuat mereka kesal dan ingin menjauh. Jika meminta tolong, buatlah terlihat seolah-olah pihak yang membantu akan mendapatkan keuntungan. Pastikan juga untuk memberikan imbalan yang sepadan. Misalnya, jika kamu membutuhkan bantuan modal, alih-alih meminjam, lebih baik tawarkan bagi hasil keuntungan. Atau jika seseorang membutuhkan bantuan dengan tugasnya, tawarkanlah untuk mengantarkannya pulang sebagai imbalannya. Meskipun terdengar egois, cowok-cowok yang lemah seringkali naif dan menganggap bahwa orang lain memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Sementara cowok yang kuat dan mengerti ilmu manipulasi telah menyadari bahwa dunia ini tidaklah selalu baik dan penuh dengan pamrih. Dia justru waspada dan enggan menerima kebaikan tanpa imbalan. Mereka bisa menggunakan kebaikan mereka sebagai investasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, seringkali menggunakan budi baik sebagai modal untuk mendapat manfaat di kemudian hari. Sama halnya dengan cewek, memohon cinta, permintaan untuk dicintai, dimengerti, dan dipahami oleh cewek justru bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, jika kamu memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya, kualitas yang kamu miliki, dan apa yang akan dia dapatkan jika menjadi pasanganmu, itu akan jauh lebih efektif daripada memohon cinta selama bertahun-tahun. Ingatlah pepatah, there is no freelance, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu juga harus siap memberikan sesuatu. Keenam, konsep isolasi. Konsep ini sangat berbahaya dan bisa menjadi bentuk manipulasi yang sangat beracun. Ketika seseorang terisolasi dari dunia luar, tanpa teman atau dukungan, mereka bisa mengalami tingkat stres dan depresi yang tinggi. Jika kamu dapat mengisolasi targetmu dari orang lain, keberhasilanmu dalam mendapatkan apa yang kamu inginkan dari mereka akan lebih mudah tercapai. Teknik ini sering digunakan oleh playgirl atau playboy. Dia mencari cewek yang cenderung menyendiri, tidak memiliki banyak teman, dan tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Setelah didekati, diajak ngobrol, dan diperlakukan dengan baik. Kemudian, sebagian besar waktunya diambil. Kemudian, dia dibatasi untuk bergaul dengan orang lain, bahkan dia dihasut untuk menjauh dari teman-temannya. Kamu bilang hanya kamu yang paham, mengasihi, dan mengerti dia, sementara yang lain dianggap jahat. Jika kamu melakukan ini, dia akan bergantung padamu. Dan ketika dia bergantung, dia akan menjadi sangat patuh. Ini sangat berbahaya, sebisa mungkin hindari, cukup pahami saja manipulasinya. Jadi, jika di masa depan ada orang yang mencoba untuk mengisolasi kamu dari orang lain, kamu bisa menghindari hal tersebut. Ketujuh, jangan terlihat terlalu ahli dalam berdebat. Meskipun di acara talk show, orang yang ahli dalam berdebat terlihat menarik, tapi dalam kehidupan nyata, terlihat terlalu pandai dalam berdebat bisa menimbulkan banyak kerugian. Orang akan malas berbicara denganmu, merasa tidak nyaman denganmu, sehingga mereka enggan berinteraksi. Orang juga akan melihatmu sebagai orang yang manipulatif dan tidak tulus, akhirnya sulit untuk mempercayaimu. Terutama jika kamu adalah orang baru di suatu tempat. Jangan pernah menunjukkan bahwa kamu ahli dalam berdebat, bahkan jika perlu, kamu bisa sengaja mundur selama berdebat, memberikan kesempatan pada orang lain untuk merasa menang dalam debat sesaat, tetapi itu bukan berarti kamu harus diam. Kalau ada yang menyalahkan kamu, tunjukkan bukti melalui tindakan daripada sekadar kata-kata. Misalnya, jika ada yang mengatakan kamu sering terlambat, tak perlu membantahnya. Senyumlah dan tunjukkan bahwa kamu bisa datang tepat waktu. Jika ada yang mengatakan kamu lemah, fokuslah untuk memperkuat diri, tunjukkan transformasimu. Percayalah, orang yang terlihat diam namun langsung menunjukkan hasil dan bukti akan jauh lebih dihormati daripada yang suka berdebat dan mencari perhatian. Ketika kamu jarang bicara, tapi tiba-tiba memberikan dampak, itu akan lebih signifikan. Orang lain akan merasa nyaman di sekitarmu, merasa bahwa mereka paling mengerti tentangmu.
Kedelapan, merasa diistimewakan dan merasa memiliki hubungan spesial denganmu. Caranya mudah. Awali kalimat dengan, "Saya ingin berbagi ini denganmu saja," atau "Ini rahasia antara kita berdua, ya." Apapun yang kamu katakan, dengan awalan seperti itu, orang akan lebih memperhatikan, dan karena merasa ada ikatan khusus, mereka akan merasa lebih dekat denganmu. Teknik ini sangat efektif terutama saat berbicara dengan cewek yang menarik dan ingin menjalin hubungan yang lebih dekat denganmu. Ini karena dia merasa dipercaya dan dianggap penting, sehingga lebih terbuka denganmu. Cowok yang ahli dalam manipulasi tahu bahwa kalimat, "Saya cuma cerita ini ke kamu," sebenarnya hanya sebagai cara untuk memancing agar dia juga membuka diri tentang rahasianya. Jadi, ketika ada orang yang berbicara padamu, jangan terlalu merasa istimewa terlebih dahulu. Kesembilan, pura-pura tidak mengerti untuk melihat sifat asli orang lain, terutama ketika kamu baru bergabung dalam lingkungan baru atau bertemu dengan orang baru yang ingin kamu uji karakternya. Sifat asli seseorang terlihat saat dia berinteraksi dengan orang yang lebih lemah atau kurang terampil darinya. Amati bagaimana dia bereaksi ketika kamu tidak pandai melakukan sesuatu. Apakah dia menertawakanmu, menghina, atau malah membantumu? Hal yang paling penting adalah melihat apakah dia berusaha membantumu mengatasi kelemahan yang kamu miliki. Misalnya, jika kamu terlihat tidak pandai bermain futsal, perhatikan siapa yang mengejekmu dan siapa yang justru mendukungmu dan membimbing. Di depan cewek, kamu bisa pura-pura tidak pandai memasak atau tersesat, kemudian amati responsnya. Dari situ, kamu dapat melihat sifat. Ke-10. Fantasi terpendam. Ini adalah kunci yang sangat penting. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah novel dewasa yang sangat populer di kalangan wanita, terutama mereka yang telah menikah. Novel tersebut berjudul 60 Shades of Grey. Ceritanya tentang seorang pria yang sangat dominan di ranjang, berani menggunakan kekasaran, dan berani menggunakan berbagai alat untuk menunjukkan dominasinya. Wanita-wanita terpesona dengan novel ini karena akhirnya ada media yang mengungkapkan fantasi tersembunyi mereka secara halus. Banyak wanita sebenarnya menginginkan untuk didominasi, diperlakukan dengan kasar, dan menggunakan berbagai alat dan permainan. Namun, mereka tidak pernah menemukan pasangan yang tepat untuk memenuhi fantasi tersebut. Suami-suami mereka terlalu takut atau malu untuk berkomunikasi dengan mereka karena anggapan umum bahwa pria harus lembut di atas ranjang. Mereka tidak tahu atau tidak berusaha mencari tahu tentang fantasi tersembunyi pasangan mereka. Padahal, jika kamu dapat memahami tentang fantasi tersembunyi, itu tidak hanya tentang masalah di ranjang. Kamu bisa membuat orang lain menjadi sangat terpikat dan ketagihan padamu. Misalnya, kamu bertemu dengan seorang wanita dari keluarga yang retak, di mana ayahnya tidak bertanggung jawab dan berperilaku buruk. Kamu mengetahui bahwa dia sering menangis dan merasa trauma ketika bercerita tentang ayahnya. Setelah mengetahui hal ini dalam hubungan dengan dia, kamu dapat menjadi figur pria yang dewasa, bertanggung jawab, tenang, berorientasi keluarga, bisa melindungi, dan terlihat kuat. Kamu dapat menunjukkan hal itu padanya. Akibatnya, dia mungkin tidak dapat melepaskan diri dari hubungan denganmu. Atau, misalkan kamu memiliki karyawan yang berbakat, tetapi selalu merasa kecewa dan tidak diperlakukan dengan adil oleh bosnya. Kamu dapat menjadi figur bos yang ideal, adil, dan suka memberikan apresiasi. Dia kemungkinan akan menjadi karyawan yang sangat setia padamu. Ini mirip dengan memberikan candu kepada pecandu, atau memberikan jengkol kepada seseorang yang menyukai jengkol tetapi malu mengakui karena takut ditertawakan. Kamu memahami rahasia terdalamnya, dan kamu dapat membantunya memenuhi kebutuhan terdalamnya. Ini adalah strategi yang sangat kuat untuk masa depan. Jika kamu meminta sesuatu darinya, dia mungkin akan memberikannya. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang serius. Ingatlah, jangan disalahgunakan. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.